di luar ya, mungkinnya wakil ketua 3 bidang administrasi, wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, kerjasama dan perasarana, Bapak Sofian Ahmad Sofian MSI ya. Dan juga rekan-rekan lain semuanya ya. Mudah-mudahan ini ada Ustaz Salahuddin ya, mungkin ada Pak Ustaz Rendra, ini kandidat dokter semuanya. Jadi Sirojul Fana itu jangan ini ya, hampir semua ada Ustaz Salahuddin, mudah-mudahan saya segera selesai ya. Ini, nah Pak Nur Hasan ini dokter terbaru kita dari Uninus ya. Pak ya, ada Pak Riyad ya, juga dokter lulusan Pakuan Bu ya, lulusan Pakuan. Nah ini ada Pak Rendra, dan tahun ini insya Allah ada lebih kurang 10 dosen kita yang akan menempuh S3 di Uninus. Jadi kami ada kerjasama dengan Uninus ya, untuk meningkatkan ya SDM di Sirojul Fana. Karena kami juga punya cita-cita mungkin 4 atau 5 tahun ke depan di sini juga ada S3-nya. Ya, ini S2 udah ada, tinggal S3-nya nanti ya, dan juga perubahan institut ataupun ke universitas. Sebenarnya sedikit syaratnya Pak Kiai, yang kita nggak punya ini lahannya 80 meter. Iya, ya. Tapi waktu aksesor ke sini Pak, kita membandingkan, dia bilang di Sumatera itu luas 1 hektar, iya di Sumatera. Tapi bandingkan dengan di sini kan ini udah 10 juta per meter Pak. Ya, di 10 juta per meter kita punya 40 sekian, itu berarti udah 40 miliar sebenarnya, nggak sebanding dengan Sumatera sana walaupun berapa hektar gitu ya. Ya, artinya mungkin ada perubahan paradigma membaca luas lahan gitu. Ya, bisa saja nanti kan lahan sekarang kan sudah vertikal sebenarnya. Jadi salah satu kekurangan kita cuma minta 8.000 untuk menjadi 1.000. Gitu Pak. Ya, artinya mudah-mudahan lah ya. Apa nanti ada lahan yang lain yang dipakai ya. Mudah-mudahan ya 3 atau 4 tahun ke depan kita akan berubah ya, dari STAI yang tadinya dari STIP sekarang jadi STAI. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita udah Institut Agama Islam Sirojul Fana Bogor ya. Mungkin sampai selanjutnya mungkin baru universitas, mudah-mudahan ya lahan. Memang secara ini Kabupaten Bogor itu nggak ada sebenarnya kampus yang besar itu. Mudah-mudahan ini bisa yang sampai sekarang lihat iklan calon bupati itu sekarang 1 desa 3 miliar, luar biasa. Tapi saya belum lihat iklannya 1 kampus misalnya 5M ya, karena kampus ini juga butuh IPM Bogor itu 8,4, artinya ini rendah sekali 8,4. Kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya, kita nggak bisa akselerasi ya, nggak bisa diakselerasi. Makanya Sirojul Fana alhamdulillah ini mahasiswanya sudah dari Sabang sampai Merauke kayaknya sudah ada. Karena apa? Kita menggunakan program distributif matikan. Jadi ada 3 model pembelajaran, ada daring, luring, dan hybrid. Nah daring ini, mohon maaf ini cerita Pak Kiai, saya ke Jasinga, hari ke atas itu sampai ke Sukajaya saya pernah ke Jasinga itu, ternyata untuk mereka kuliah ke William saja itu butuh dana antara 50 sampai 100 ribu karena transportasi itu tidak memungkinkan. Nah mungkin dengan daring inilah membantu mereka yang tadinya tidak kebayang untuk kuliah jadi kuliah. Jadi mahasiswa kami sekarang lebih, terutama yang semester 1 sekarang, udah mayoritas anak-anak yang tidak dari pondok pesantren dengan pembiayaan yang terjangkau sekali. Ya mungkin nanti di diinfokan nih teman-teman yang mahasiswa seperti itu, 150.000 pakai udah bisa kuliah mereka. Saya cuma bercanda aja ke teman-teman itu, bagaimana cara kuliah di Sirojul Fana? Cukup mengurangi rokok 2 atau 3 batang. Karena Salafi itu rata-rata ngerokok pakai. Saya keliling, cukup mengurangi rokok
2 batang itu bisa kuliah di Suraja Pala. Jadi nggak usah minta-minta lagi ke orang tua, ya cukup itu. 2 batang itu 5.000 kalau nggak salah. 5 kali 3 kan udah 150. Udah cukup. Yang tadinya sebungkus jadi 10 batang gitu, ya. Itu bayangan ya. Jadi Baji sekarang banyak. Alhamdulillah mulai sadar pondok-pondok pesantren yang tadi orang-orang yang kebaik. Jadi saya punya mahasiswa ada di Tenjo, ada di Jasina, ada di Sukajaya, ada di Jonggol, ada yang Pandeglang, ada yang dari Bayah. Itu kan Bayah itu susah banget gitu. Ya. Ada pokoknya ada yang dari Rangkas. Malah kita juga untuk S2 itu ada yang dari Kendari, ada yang dari NTT. Nah, dari Bogor. Ya. Jadi memang Ristek Dikti 53 itu membantu orang-orang yang Kendari itu Bogor itu atau orang Wakatobi itu kalau ke Kendari itu biayanya lebih mahal dibandingkan ke Jakarta. Nah gimana mau mereka meningkatkan SDM-nya gitu. Nah ini salah satu histori yang saya ambil nilai bagusnya terhadap Ristek Dikti 53 itu adalah memperluas akses pendidikan untuk semua orang. Apalagi kalau biayanya murah tadi. Cukup ngurangin rokok 2 batang sudah bisa kuliah di Suraja. Ya, makanya mayoritas ini Baji, saya sendiri punya cita-cita Baji untuk mencetak, karena sebagian dari kami ini pertama ini karena ide-ide dari Kementerian Kaprodi juga, kami pengen mencetak untuk 4 tahun ke depan itu paling tidak 500 penghafal Alfian plus 500 penghafal Al-Quran. Kami tidak bisa mencetak mereka, tapi setidak-tidaknya kami bisa mensarjanakan penghafal Al-Quran dan mensarjanakan penghafal Alfian. Saya sudah keliling ke pondok-pondok untuk mencoba mencari bibit-bibit mereka itu ada di mana aja sih, ya. Karena ini juga penting. Jadi sehingga karakteristik dari kampus ini ya tadi yang berbasis pondok pesantren. Ini teman-teman ini kan banyak, kita udah punya mahasiswa lebih kurang sekarang dianggap 1.200-an lebih kurang, ya. Kita punya setiap level kelas itu ada kelas online-nya. Nah mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada teman-temannya ini ya, mahasiswa ya, yang tadi orang-orang yang tidak kebayang untuk kuliah, karena kuliah itu mahal, ya. Kalau ke Pakuan harus masuk 10 juta dulu kan gitu aja. S3 17 ya begini. ya, artinya di Suraja Pala tadi semua udah bisa kuliah, ya. Kita juga punya program 2 tahun yang lalu, malah semester 7 sekarang hampir bisa dikatakan 90% adalah mahasiswa yang disubsidi oleh kampus. Mereka hanya daftar pendaftaran aja, kemudian itu bayar ijazah wisuda. Artinya ini memungkinkan kami membuka akses untuk semuanya. Dan ada program yang sekarang ini yaitu desa berdaya. Nah ini memang kami khususkan sebenarnya di wilayah Sukaraja, tapi kami akan buka. Jadi saya lihat di Semanduk itu 1 RW 1 sarjana. Kalau di kami sebenarnya 1 RT 1 sarjana. Memang cuma daya serapnya aja yang belum. Karena apa? Mungkin kurang dorongan dari desa-desa. Kita sudah sampaikan juga ini. Nah sekarang ada kita program terbaru Desa Berdaya. Ini bisa diakses oleh seluruh Kabupaten Bogor, khusus untuk ekonomi syariah dan untuk keluarga Islam. Kalau nggak salah hanya bayar UTS saja, ya, bayar UTS saja. UTS-nya 400, UAS-nya 250, artinya 1 semester 450, ya. Ini bisa diakses nih. Tapi dia harus kuliahnya yang reguler, ya, kuliah siang kalender ya, kuliah siang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di kita tadi udah ada S2-nya ya, S1 PAI, S2 PAI, ada ekonomi syariah dan keluarga Islam. Memang hari ini harusnya kita MOU dengan Kemenang, kebetulan doa ada berhalangan yang sangat ya tidak bisa hadir, akhirnya diwakilkan oleh dari kasih PAI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tolong sampaikan ya. Tadi kata Dewan Pembina, kebanggaan kita terhadap terhadap alma mater Suraja Pala, ya. Mohon disebar. Kalau seandainya ini ada 150 orang nih kan. Kalau bawa 1 aja udah 150 lagi ya. Ya, terutama ini teman-teman yang disupport oleh kampus banyak sekali.
Kalau satu orang satu saja udah kita nggak pernah kekurangan stok. Gitu. Alhamdulillah tahun ini kita ada lebih kurang 200 ke mahasiswa barunya. Tapi memang mayoritas masih di PAI. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tenjol ayat kita jelas bos. Temennya Ajwar ya? Bapak temennya Ajwar ya? Nanti lagi, setahun lagi. Milad. Tanggal berapa nih? 28. Hah? 28 ya? Ya nggak harusnya sesuai dengan ini, sengaja deh ya. Udah 3 bulan deh. Ya? Enggak, ini video. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu Advokasi yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya. Kita doakan bersama-sama semoga segala hajat Allah kabulkan, kemudahan segala urusan Allah memberkatkan ya Rabbal Alamin. Lanjut kepada acara selanjutnya yaitu pendaftaran materi yang insya Allah akan dipandu dengan moderator kita yaitu Bapak Nur Hasan MPU. Saya serahkan kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kuliah umum sekaligus launching Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Beri tepuk tangan semuanya. Salawat ring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kita semua, mengingat hari ini adalah perubahan alih bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Kita doakan mudah-mudahan harapan dari pengurus Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor 4 tahun ke depan kita sudah menjadi Institut Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat pembina Yayasan Sirojul Falah Cibinong, Bapak Dr. Andes Haji Sujana Adhari MM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang terhormat pengurus yayasan, Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Amin MPD, Bapak Sekretaris Yayasan Bapak Dr. Jainal Arifin MI, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili Bapak Kiai Haji Robi Syamsi MPD, sekaligus pemateri pertama. Nah ini Pak Haji Robi sekaligus Bapak kasih PAI ya Pak, Pendidikan Agama Islam di sekolah. Yang kedua adalah Ibu Hajah Maskanah MPD selaku Pokjawas Kabupaten Bogor. Mengawali kuliah umum dan diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin nanti akan kita bagi 2 sesi. Pak Haji ya, pemateri pertama Bapak Haji Robi Samsi, yang kedua Ibu Hajah Maskanah MPD. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, mengawali kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri pertama kita pada siang hari ini adalah Bapak Kiai Haji Robi Syamsi SAG MPD. Beliau tinggal di Citerep Pak Kiai ya, tinggal di Citerep, masih di Kabupaten Bogor. Sekarang menjabat sebagai Kepala Kasih Pendidikan Agama Islam di Sekolah Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bisa ditampilkan materi? Sudah? Baik, kami akan berikan waktu mungkin sekitar 30 menit Pak Haji ya. Lalu nanti ke Bu Haji untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Kiai Haji Robi Samsi SAG MPD kami persilakan. Izin duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa akramana bil aqli wa dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala wasallam. alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilma billah
kal mujahidi fi sabilillah hatta yarji. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Amin MPD, beliau sebagai Ketua Yayasan Siratul Falah Bogor beserta keluarga. Yang saya hormati Dewan Pembina Al-Mukarram orang tua kita Bapak Haji Sujana MSI, yang senantiasa para pembina kita ini, orang tua kita ini, kita doakan diberikan rahmat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkiprah di dunia pendidikan, khususnya yayasan yang dibanggakan ini, yaitu Yayasan Siratul Falah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Siratul Falah, yang semula STIT, alhamdulillah sudah di-launching pada hari ini. Bersyukur bin nikmah, tadi sudah ditandai dengan potong tumpeng. Yang terhormat Bapak Kaimuddin MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Yang saya hormati hadir di samping kiri saya, beliau bukan sebatas secara tugas pokok, beliau sebagai pengawas pembina pada saat tingkat menengah di beberapa kecamatan, khusus di Kecamatan Cibinong ini. Tapi beliau aktif di berbagai kegiatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota, sebagai narasumber sesuai dengan apa yang memang sudah banyak ilmu dan pengalaman yang beliau dapatkan. Tentunya satu kehormatan dan kebanggaan bagi kita keluarga besar. Tentunya para mahasiswa yang dibanggakan, generasi emas pada masa yang akan datang. Para mahasiswa-mahasiswi berkesempatan secara langsung untuk mengikuti, menyimak pemaparan terkait dengan program, merupakan program unggulan di tingkat nasional yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor ini, mohon doanya, yaitu pendidikan inklusif di madrasah. Mudah-mudahan para mahasiswa sudah familiar dengan inklusif. Jadi kebalikan dari eksklusif yaitu inklusif di madrasah. Makanya ini merupakan kolaborasi saya sebagai kasih pendidikan agama Islam di sekolah, karena berhadapan dengan para mahasiswa yang memang notabene menimba ilmu agama, pendidikan dan pengetahuan di kampus kebanggaannya di Sekolah Tinggi Agama Islam, baik mungkin jurusan tarbiyah itu sendiri PAI, maupun ada dua jurusan lain seperti hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Alhamdulillah sudah dibuka 3 prodi, sudah berjalan, dan ini satu bentuk kebanggaan kita, khusus masyarakat Kecamatan Cibinong yang memiliki di tengah kehidupannya ada sekolah tinggi agama Islam semakin maju, semakin berkembang, berkiprah di dunia pendidikan, khususnya di kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Cibinong. Kami mendoakan mudah-mudahan awal proses terbentuknya dari sudah sekian lama, dari tahun 84 yang saya tahu tadi, berarti sudah 40 tahun. Bahkan pertama kali adanya dunia adalah di sini di tahun 40 berapa itu? Tahun 60 ya. Alhamdulillah.
yang kita doakan mudah-mudahan semakin hari semakin maju, semakin dinamis dan senantiasa ada dalam rahmat itu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi beliau ini adalah Ibu Ustazah Haja Maskanah MPD. Insya Allah kita doakan beliau akan memasuki menuju jenjang S3-nya, tinggal menunggu waktu saja ya Ustazah. Calon dokter ya, kita doakan berikan terus untuk beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini satu kehormatan, kebanggaan bagi kita. Tidak usah kita repot-repot mencari narasumber dari mana-mana. Kita punya aset, kita punya potensi yang berawal lahir ataupun adanya dari Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Maka nanti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan terkait dengan materi yang beliau ampuni pada saat ini, dan saya hanya sebatas menyampaikan sambutan dari Kepala Kantor terkait dengan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor khususnya pada madrasah. Dan ada beberapa poin yang penting untuk disampaikan. Mohon waktunya, mudah-mudahan 30 menit ke depan ini sudah selesai. Nanti kita akan lebih leluasa untuk mengikuti perkuliahan umum yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ada di samping kiri saya. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertuju kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan. Namun sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf. Secara pribadi langsung beliau menyampaikan dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang terhormat Bapak Haji Supri Ahmad Panani SS. Beliau pada hari ini tidak bisa membersamai, tidak bisa menghadiri, dan tidak bisa untuk mengikuti kegiatan penandatanganan MOU yang setadinya diagendakan dilaksanakan pada hari ini. Insya Allah mungkin akan diagendakan pada hari-hari kemudian. Beliau menyampaikan salam karena pada hari ini berbarengan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di daerah Nanggung. Untuk itu beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan keberadaan dan perkembangan pendidikan inklusif di madrasah. Mudah-mudahan para mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan umum pada hari ini, harapan kita setelah ini mudah-mudahan tidak lama lagi di kampus yang dibanggakan ini merupakan salah satu mata kuliah dasar umum ya. Masuk bagian daripada mata kuliah yang akan dimasukkan ke dalam program pembelajaran. Mungkin di semester 5 atau mungkin di semester 7 atau mungkin nanti akan kita ikuti terkait dengan program belajar pendidikan inklusif ini. Poin penting yang perlu disampaikan yang pertama, bahwasanya menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tahun 2021 terdapat tidak kurang dari 2.197.833 anak-anak istimewa di Indonesia. Angka yang fantastis, di atas 2 juta anak-anak istimewa di Indonesia. Tetapi hanya 12% yang memiliki akses terhadap pendidikan inklusif secara memadai. Kemudian yang keduanya, kita patut bangga. Kenapa kita patut bangga? Karena kita menjadi bagian dari sejarah orang-orang yang peduli dengan anak-anak istimewa. Kita tidak dibahasakan anak terbelakang, tapi mereka kita sebut, kita jadikan sebagai anak-anak istimewa, generasi bangsa, bahkan generasi emas setelah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Karena tidak banyak orang yang mau terlibat dalam pendidikan inklusif. Tapi kita yakin anak-anak istimewa juga punya masa depan yang perlu diperjuangkan, yang perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap pendidikan inklusif. Ini merupakan wujud penerapan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 31. Dengan perubahan yang keempat, di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, siapapun, tanpa melihat status dan latar belakang, sekalipun berkebutuhan khusus. Semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, peduli terhadap inklusif juga ini merupakan tanggung jawab moral kita untuk lebih menyayangi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diskriminasi, tanpa dibeda-bedakan. Karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling dekat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun mereka, dari manapun latar belakangnya. Kemudian poin berikutnya, saat ini sistem pendidikan dunia mulai bergeser dari pendidikan eksklusif menuju pendidikan inklusif, guna menghilangkan sekat-sekat antar negara. Industri kerja hingga hiburan sudah mulai terbuka bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bisa kita lihat satu contoh, Putri Aryani. Mungkin para mahasiswa kenal dengan Putri Aryani yang sudah viral, yang sudah masyhur. Ya, kita lihat dengan suara emasnya, sekalipun beliau berkebutuhan khusus di bidang musik hingga mendapat keistimewaan di hati masyarakat, bahkan tampil di Istana Negara. Inilah yang tentunya bentuk perhatian negara, pemerintah kita terhadap pendidikan inklusif khususnya yang ada di madrasah. Poin berikutnya, fenomena ini juga memunculkan banyak organisasi dari dalam maupun luar negeri yang dapat memberikan pendanaan dalam bentuk hibah maupun beasiswa untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan tidak mungkin, pasti optimis, kita yakin di masa yang akan datang anggaran pada madrasah atau sekolah umum akan terbantu dengan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang kita harapkan. Kemudian di samping itu pula paling pentingnya, kuncinya adalah semangat menciptakan sistem pembelajaran yang tentunya mendukung potensi anak-anak berkebutuhan khusus dan menyelenggarakan effort untuk mengenalkan mereka pada masyarakat luas. Karena dengan begitu insya Allah akan semakin banyak pihak yang mau berkolaborasi dengan kita dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Poin berikutnya, selain itu kita juga harus fokus mengembangkan skill ataupun kemampuan para pendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Karena yang dihadapi adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Maka siapapun pendidik pengajarnya tidak boleh emosional, harus lebih mengedepankan sifat kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Wa'atuhum fi ahli. Beliau sangat lembut, sangat sayang kepada keluarganya, kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini yang patut kita teladani. Kemudian akhlak yang dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus lebih sering menyelenggarakan diklat, webinar, diskusi, FGD, dan sebagainya, sehingga skill mengajar para pendidik senantiasa berkembang menjawab berbagai tantangan zaman. Poin penting berikutnya, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa membangun mindset yang sama, bahwa berjuang untuk pendidikan inklusif bukan sekedar menjalankan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi melainkan amanah Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menyayangi makhluk-makhluknya.
Bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir pada setiap tetes, baik itu keringat, waktu, pikiran, dan dana yang kita berikan. Semata-mata untuk apa? Untuk kemajuan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mereka pun sama seperti anak-anak kita pada umumnya. Mereka butuh hidup, mereka butuh pendidikan, dan mereka pun punya cita-cita yang tinggi, memberikan nilai manfaat kepada orang banyak. Tidak hanya kita yang memiliki anak-anak seperti pada umumnya. Untuk itu, disinilah pentingnya hadirnya pendidikan inklusif di madrasah kita. Hal inilah yang dapat menjadi motivasi ataupun penyemangat di saat para guru telah mengajar anak-anak inklusif. Maka tadi disampaikan barang siapa yang menuntut ilmu agama, memberikan pengajaran semata-mata lillah karena Allah, tanpa ada kepentingan apapun, tanpa ada keinginan yang sifatnya duniawi, tetapi semata-mata tugas mendidik, tugas mengajarnya terlebih dihadapkan dengan mereka yang berkebutuhan khusus, niatnya karena Allah, mencurahkan perhatian, bimbingan dan kasih sayangnya kepada mereka semata-mata karena Allah. Maka itulah ruhul jihad mereka, seperti halnya sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji' sampai mereka kembali ke rumah masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di samping itu poin penting yang perlu disampaikan, Kementerian Agama senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif melalui pembentukan Pokja Madrasah Inklusif, penyaluran bantuan keprofesian berkelanjutan bagi para pendidik inklusif, pelatihan bagi para pendidik inklusif dan sebagainya. Di samping itu pula yang perlu disampaikan, di Kabupaten Bogor sendiri terdapat Pokja dan KKG Madrasah Inklusif yang sejak 5 tahunan terakhir konsisten berjuang menghadirkan pendidikan yang setara. Hal ini merupakan modal mendasar untuk menciptakan kurikulum, fasilitas, dan suasana pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak istimewa kita. Sekali lagi, untuk anak-anak istimewa kita. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi yang perlu disampaikan, para guru tentu dapat meningkatkan kepekaan terhadap karakter ataupun watak dan perkembangan anak-anak istimewa. Jadilah sahabat bagi mereka dan laporkan secara berkala kepada kepala madrasah ataupun kepala sekolah serta orang tuanya. Peningkatan kualitas para guru juga bisa melalui fintech atau belajar mandiri maupun belajar dalam komunitas-komunitas tertentu sehingga kualitas para pendidik inklusif semakin baik. Di samping itu yang perlu disampaikan bahwasanya di regulasi yang kita miliki, yaitu dalam Peraturan Menteri Agama ataupun PMA nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Di situ disebutkan madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu pemerintah kita, negara kita menganggarkan tidak kurang dari 20% anggaran untuk pendidikan, khususnya untuk memfasilitasi kebutuhan anak-anak istimewa tadi. Maka wajarlah kalau anggaran ini di atas 20%, bahkan kita harapkan lebih daripada 30%. Karena itulah fasilitasnya harus betul-betul bisa mendukung untuk terkait dengan kebutuhan dan kelanjutan pendidikan madrasah inklusif yang memang saat ini sudah mulai berkembang, sudah mulai ramai di mana-mana. Itulah beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan oleh kampus kebanggaan kita Sanjobala ini bisa diwujudkan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya pendidikan inklusif ini masuk pada mata kuliah dasar umum. Demikian yang bisa disampaikan. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat mengikuti kuliah umum dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada ilmu dan pencerahan yang bisa kita dapatkan sebagai bekal kita di kemudian hari. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Yang pertama Bapak Ki Haji Robi Samsi SAG MPD. Baik, tadi sekaligus mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang saat ini belum bisa hadir. Mudah-mudahan ke depan bisa hadir Pak Haji ya. Insya Allah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor akan melakukan MOU ya Pak Ketua ya, akan melakukan MOU dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Baik, untuk sesi tanya jawab nanti akan kita gabung pada sesi selanjutnya. Yang kedua adalah pemateri kita Ibu Hajah Maskanah MPD. Ya, baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan CV dari pemateri kedua kita pada siang hari ini. Nah, ini ada di depan ya. Nama lengkap Ibu Maskanah SAG MPD, NIP-nya 1969 1021 1997 03 2001. Berarti dari tahun 97 sudah jadi PNS Ibu ya? Ya, Bu Haji Maskanah sudah jadi PNS, saya belum sekolah SD Bu Haji. Saya belum sekolah SD, Bu Haji sudah jadi PNS. Nggak, masih muda Bu Haji. Tempat tanggal lahir Bogor 21 Oktober tahun 1969. Jenis kelamin perempuan. Tempat tugas Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Nah, ini jabatan pengawas sekolah madya, alamat kantornya. Riwayat pendidikan MI Taufikur Rahman Depok tahun 1983, SMPN 2 Depok tahun 1986, PGAN Bogor tahun 1989, IAIN Jakarta tahun 1994, Pasca Sarjana UNJ tahun 2011, dan sekarang Pasca Sarjana Unpad 2022 sampai dengan sekarang. Insya Allah sebentar lagi mungkin tadi Bu Haji ya. Riwayat jabatan, nah ini dari mulai guru SMP IT Taufikur Rahman Depok, guru MTS Negeri 1 Bogor, pengawas sekolah, wakil ketua FPMI Pusat, tenaga ahli Pokja Pendis Inklusif Kemenag RI, ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kemenag Kabupaten Bogor, pengurus APSI Kabupaten Bogor, trainer nasional pendidikan inklusif, tim penyusun panduan pengisian instrumen PBS Kemendikbud tahun 2021, tim penyusun roadmap pengembangan madrasah, narasumber pintar, yang selanjutnya tim penyusun modul online KKG inklusif. Baik, mari sama-sama kita menyimak nanti apa yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita. Kepada Ibu Hajah Maskanah MPD kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Sirojul Falah, Bapak Dr. Andes Haji Sujana Azhari MM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sirojul Falah, Bapak Dr. Andes Muhammad Amin MPD. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Bapak Dr. Haji Zainal Arifin MPD. Terima kasih Pak, kami sudah diundang hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan
Ketua STAI Sirajul Falah, Bapak Kaimuddin MPD. Beliau teman saya Pak, sama-sama berjuang, sama-sama menuntut ilmu di Unpad Bogor. Yang saya hormati Bapak Haji Robi Samsi MPD. Beliau mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Beliau sekarang menjabat Kasih Pak PAI di Kemenang Kabupaten Bogor. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh dosen STAI Sirajul Falah. Ini luar biasa kompaknya, dan banyak sudah di sini Pak dosen-dosen yang bergelar doktor. Ini satu keunggulan buat STAI Sirajul Falah. Kita kasih aplaus untuk dosen-dosen kita ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan MC yang sudah mempersilahkan saya untuk bisa memberikan materi pada hari ini. Bapak Ibu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah yang mulia. Alhamdulillah pada hari ini kita berdua dapat bersilaturahmi di STAI ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini merupakan pembuka keberkahan untuk kemajuan Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini satu kehormatan buat kami berdua, baik Pak Robi maupun saya sendiri diundang untuk sama-sama belajar terkait dengan pendidikan inklusif. Saya bisa izin berdiri Bapak Ibu. Kelihatannya sudah mulai agak merem-merem dikit karena memang satu penyakit kalau orang mendengarkan itu biasanya 1000 setan akan mendekati kita. 15 menit pertama kita masih antem, enggak ya? Iya, 15 menit pertama masih antem. 15 menit kedua dan ketiga itu godaannya luar biasa. Mulai dari diri kita godaannya satu. Yang kedua HP, biasanya ini HP sudah gatel, ingin dipegang, kemudian ingin dilihat ada apa di HP. Itu manusiawi banget. Makanya saya izin berdiri ya Bapak Ibu, Pak, yang mulia saya izin berdiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita belajar terkait pendidikan inklusif. Sebelum saya memulai materi ini, saya tidak merasa saya paling pintar mengenai pendidikan inklusif karena saya juga baru mengenal. Begitu saya masuk gerbangnya Kementerian Agama Kabupaten Bogor, itu langsung ditembak sama Pak Kasih Teman untuk mewakili beliau dalam kegiatan pelatihan di seluruh Indonesia. Itu pesertanya seluruh Indonesia, merucut karena pelatihan itu bukan pelatihan biasa, tapi ternyata pelatihan yang ingin mencetak trainer nasional. Jadi kita disaring. Mulanya 50 orang, lama-lama tinggal 25, lama-lama lagi tingkat nasional tinggal 5 orang. Itu awalnya Pak. Boleh dibilang saya kecemplung juga ya, tanpa disengaja kecemplung dalam dunia inklusif Bapak Ibu. Itu awalnya kenapa saya bisa berdiri di sini bicara tentang inklusif. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa itu inklusif. Ya kita interaktif aja ya, biar nggak ngantuk, biar nggak bosan. Bapak Ibu, apa itu inklusif menurut Bapak Ibu? Pandangan Bapak Ibu. Pak ada ininya lagi, biar kita bicara bareng. Ya, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya terkait apa sih pendidikan inklusif? Ini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu nggak tahunya lebih tahu dan lebih luas ilmunya tentang inklusif. Bapak mau atau Bapak karena jatuh gitu? Jadi malu Pak. Jangan Pak. Langsung jatuhnya Pak. Ada Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa itu pendidikan inklusif? Mangga Pak. Oke. Baik Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan inklusif itu suatu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang setara, tidak dibeda-bedakan. Ini teman-teman, terima kasih. Ya, kita kasih kelompok untuk Bapak apa Pak? Bapak Edi Suwardi. Bapak Edi. Bapak Ibu dan ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat tentang inklusif? Pak Hudri. Ini Pak Hudri guru saya ini. Nah, ada lagi? Ibu-ibu mungkin yang oh ya. Silakan yang muda yang berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mengajarkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Yang dimana itu tolak ukur nalar dan logikanya itu tidak mencapai seperti itu pada layaknya manusia lainnya seperti itu. Oke, itu pendidikan inklusif. Jadi untuk anak-anak Pak istimewa. Kita kasih aplaus untuk Pak Asep. Itu panggilnya Pak Asep atau Kang Asep? Apa saja ya? Apa saja? Bapak Ibu dari kedua pendapat tadi, kira-kira secara garis besar apa sih pendidikan inklusif? Sebelum saya buka selanjutnya. Enggak, jadi syarat. Oh iya. Langsung kepake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Itu saja. Oke, terima kasih. Untuk Ibu Fisma. Kita kasih aplaus untuk Ibu Fisma. Oke Bapak Ibu, next dulu ya. Kita next dulu. Halo Pak, kita next dulu ya Pak. Lama-lama nanti lihat foto saya malah bosan kan. Bapak Ibu sekalian, ternyata dari interaksi barusan kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu secara garis besar sudah mengerti apa itu pendidikan inklusif. Nah Bapak Ibu, pendidikan inklusif itu sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga anak dengan kebutuhan khusus. Sama dong Pak. Tapi juga untuk anak-anak yang memiliki cerdas dan bakat istimewa. Itu pendidikan inklusif. Diselenggarakan oleh siapa Bapak Ibu pendidikan inklusif? Oleh sekolah atau madrasah reguler. Nah itu yang harus digaris bawahi. Sekolah atau madrasah reguler. Berarti sekolah Bapak bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif? Bisa. Bisa Pak. Bisa menolak? Tidak bisa Pak. Karena ada regulasinya. Oke Pak, jangan sana dulu Pak, jangan tolak-tolak dulu ya. Kalau tolak-tolak dulu saya nggak jadi menyampaikan materi nih Pak. Bapak Ibu, ketika kita bicara pendidikan inklusif, kita coba meluruskan tadi Bapak. Nah, Bapak sudah memulai itu. Makanya saya ke slide. Kata Bapak, berarti kita bisa menolak dong. Bapak kita kembali lagi ke 9 cara pandang kita terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang harus kita luruskan cara pandang kita. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan produk gagalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Nah, ada tuh Allah menciptakan produk dan gagal. Yang ada produk tertentu meledak di pesawat. Karena dengar beritanya, produk baru handphone tiba-tiba meledak di pesawat. Itu namanya produk gagal Bapak Ibu. Tapi Allah ketika menciptakan anak-anak berkebutuhan khusus tidak ada istilah produk gagal. Betul tidak? Betul Bapak Ibu. Mereka dibekali dengan kelebihan yang luar biasa. Kemarin ada yang nonton acara ulang tahunnya Insya? Ada? Salah satu yang dipanggil dalam acara tersebut adalah orang-orang yang mendapat
juara dalam apa Pak? Olahraga untuk orang-orang disabilitas tingkat internasional. Bayangkan Pak, kalau kita punya pandangan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang tidak ada gunanya, yang harus ditaruh di kamar karena malu punya anak berkebutuhan khusus. Tidak begitu Bapak Ibu. Di samping kekurangannya, Allah memberi kelebihan yang luar biasa. Pernah Bapak Ibu lihat acara RCTI lagi, karena ibu-ibu nih ya, ada acara tahfiz Quran, tahfiz Indonesia. Nangis semua penonton. Kenapa? Ayat, lembar, sampai halaman anak itu hafal Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ke diri kita, ya kan? Sampai situkah kita menghafal Al-Quran? Itu yang dikatakan bahwa Allah tidak pernah ada menciptakan produk gagal. Itu cara pandang yang pertama yang harus kita luruskan. Kalau cara pandangnya sudah belok Pak, apalagi belok kanan kiri, repot itu. Belum apa-apa, berarti saya bisa nolak dong. Berapa banyak madrasah yang memiliki anak berkebutuhan khusus menjadi madrasah unggulan. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, cara pandang yang kedua, bisa jadi kampus. Ketika kampus UIN Yogyakarta pertama kali UIN yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, sampai sekarang UIN Yogyakarta itu menjadi UIN terbaik di Indonesia. Kenapa? Harkat dan martabatnya diangkat oleh mahasiswa-mahasiswa disabilitas. Itu Bapak Ibu. Cara pandang yang kedua adalah ABK sebagai manusia sejak kejadiannya adalah makhluk terhormat dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termulia Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ibu-ibu terpilih itu. Dilihat dari kesabarannya, keikhlasannya. Saya punya Bapak Ibu teman di Man 1 Bogor. Anaknya sekarang sudah umur 18 tahun Bapak Ibu. Awal-awal kalau pipis di celana, dia tidak bisa mengurus diri sendiri. Tapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, ibunya mengurus anak itu. Dan dia tidak pernah anak itu dibawa ke kamar ketika temannya datang. Tapi justru dia ingin memberitahu bahwa saya punya anak-anak mulia di rumah saya. Itu Bapak Ibu. Itu cara pandang yang benar. Kalau cara pandang kita salah, insya Allah, apa Pak insya Allah? Insya Allah kita akan menolak anak-anak berkebutuhan khusus di kampus atau di madrasah kita. Berikutnya, cara pandang yang ketiga, ABK dengan segala apa Bapak Ibu? Dengan segala takdir Allah, ya. Dia takdir Allah. Jadi siapa sih yang bisa menolak takdir Allah? Siapa sih yang mau ibu-ibu melahirkan anak-anak berkebutuhan khusus? Karena takdir Bapak Ibu yang harus kita jalankan. Insya Allah itu jadi ladang amal buat kita. Itu cara pandang yang keempat. Cara pandang yang berikutnya, ABK sebagai kehendak Allah selalu mengandung hikmah bagi siapapun. Mengandung hikmah bagi siapapun. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Pasti ada hikmah di balik lahirnya anak-anak berkebutuhan khusus. Itu Bapak Ibu. Cara pandang yang berikutnya adalah merendahkan ciptaan Allah sama dengan merendahkan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang cara pandang kita gitu. Di kereta kita lihat anak disabilitas, apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kesian ya. Kok begitu ya? Nah itu. Itu seolah-olah lebih sempurna dari orang itu. Padahal di balik kekurangannya masih banyak kelebihan orang tersebut. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, Allah APK adalah ladang amal buat kita bersama. Ladang amal Bapak Ibu buat kita bersama. Kenapa?
Banyak sekali orang-orang tua yang diangkat derajatnya karena memiliki anak berkebutuhan khusus. Betul tidak Bu Pak? Betul. Tadi bilang Pak kasih apa? Dari Bantul sana, dari Gunung Kidul, lahir anak dengan hambatan penglihatan tapi bisa memiliki suara yang luar biasa. Siapa Bapak Ibu? Putri Aryani. Saya pernah ketemu kemarin waktu di Jakarta, kita sengaja kita undang anak itu. Ternyata awal-awal Pak, Putri itu begitu SMA mau mendaftarkan ke MAN 1 Gunung Kidul. Apa yang terjadi? MAN menolak karena apa? Belum memiliki sarana, guru dan sebagainya. Itu alasannya. Akhirnya dia pindah ke SMA. Ternyata anak itu bisa membawa nama baik SMA. Itu yang disayangkan. Nah, ini kita berpikiran positif aja ya Bapak Ibu ya. Oh, mungkin kepala MAN-nya belum mendapat mata kuliah tentang pendidikan inklusif. Itu benar. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ABK sebenarnya tidak minta dikasihani Pak. Waktu kita kumpul dengan komisi penyandang disabilitas, mereka nggak perlu dikasihani. Orang saya justru kasihan sama ibu. Kenapa? Ibu tidak memiliki rasa kasih sayang dan sebagainya. Itu begitu Pak. Dia tidak minta dikasihani. Kenapa? Dengan keterbatasan dan kelebihannya, dia bisa berdiri sendiri kok. Dia bisa berjalan. Coba Ibu sekali saja Bapak Ibu berjalan dengan mata tertutup. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu, keluar dari sini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba matanya dipejamkan, apa yang terjadi? Ya begitu dah. Ada yang ditabrak, ada tangga di lewat, akhirnya terguling-guling. Mereka yang memiliki keterbatasan melihat di kereta tahu Pak Bu, kalau itu pintu kereta, dia masuk. Di pesawat apa yang terjadi Pak? Saya punya teman Pak Tolhas Dominik. Ada yang kenal Pak Tolhas? Itu kerjanya ke luar negeri terus Pak. Dengan keterbatasan penglihatan, dia bilang apa ke saya? Bu Mas Kanan, saya paling seneng kalau naik pesawat. Kenapa? Itu cantik-cantik pramugarinya. Dalam hati saya, Bapak kan nggak melihat, tapi bilang cantik, cantik-cantik. Itu luar biasa. Apa yang Allah lebihkan di Bapak Thomas? Kepekaan penciuman dan peraba. Penciuman dan peraba. Kenapa Pak Bapak bilang cantik? Itu begitu saya diambil tangan saya, kemudian saya bilang saya mau naik pesawat. Apa yang terjadi? Halus sekali tangannya. Itu satu. Yang kedua penciumannya. Itu Bu Mas Kana, parfumnya Paris punya. Iyalah, pramugari Garuda. Kalau dia mampir transit pasti punya parfum Pak. Itu dengan keterbatasan beliau bisa keluar negeri, keluar daerah. Saya sering ikut keluar daerah, keluar negeri. Baru mau akan diajak tahun ini. Itu Bapak Ibu. Itu makanya pertama cara pandang kita harus kita luruskan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Itu makna pendidikan inklusif. Yang berikutnya Bapak Ibu, ABK dan kita semua sebagai ciptaan Allah. Ya. Hak bagi yang berikutnya, hak bagi ABK adalah kewajiban bagi siapapun. Haknya apa Bapak Ibu anak berkebutuhan khusus? Mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lainnya. Benar tidak? Seperti anak-anak yang lainnya. Bapak Ibu ketika menerima anak berkebutuhan khusus, mahasiswa berkebutuhan khusus, jangan lagi melihat kekurangannya. Coba dilihat kelebihannya apa. Bisa mengangkat kampus ini. Benar nggak? Dengan potensi dan bakatnya. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, tujuan kuliah umum hari ini tidak banyak-banyak. Bapak Ibu cuma ada 5, mudah-mudahan terselesaikan sampai sebelum zuhur. Ya. Kalau tujuan saya tidak akan bacakan. Pastinya Bapak Ibu bisa baca ya. Tidak ada yang hambatan
penglihatan, kecuali hambatan apa Bapak Ibu? Hambatan nggak kuat, udaranya panas, gitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini pengertian pendidikan inklusif. Bapak bisa lihat, yang Bapak Ibu jawab tadi, Bapak Ibu berpendapat tentang inklusi, ini inklusi. Ini inklusi Bapak Ibu. Inklusi tidak sama dengan eksklusi. Inklusi ya inklusi. Artinya di pendidikan inklusif kita memberikan peluang seluas-luasnya kepada anak-anak yang berkelainan, juga anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa untuk merasakan pendidikan bersama-sama dengan anak yang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi adanya di sekolah reguler dan di madrasah reguler. Bukan di SLB, tapi di madrasah Bapak Ibu. Kalau bicara SLB, di Kabupaten Bogor SLB ada berapa Bapak Ibu? Ada dua Bapak Ibu, di mana saja? Keradenan satu, ada lagi? Nggak ada lagi, cuma satu-satunya di Keradenan. Begitu masuk MTS 3, Bapak belok kanan, itu ada sekolah luar biasa. Itu kami sudah ada MOU di sana. Kenapa? Guru-guru butuh belajar bahasa isyarat, belajar braille, belajar bagaimana membuat profil peserta didik berkebutuhan khusus. Itu Bapak Ibu. Hanya satu Bapak Ibu. Makanya pendidikan inklusif adalah solusi buat madrasah bisa memiliki murid atau siswa lebih banyak lagi. Itu Bapak Ibu. Karena jauh, akhirnya apa Pak? Banyak anak-anak Kabupaten Bogor di Jasinga, Lewilia, Kelapa Nunggal, Jonggol, Cariung tidak bisa bersekolah karena SLB-nya terlalu jauh. Makanya solusinya madrasah inklusi. Mereka bersekolah di sana, mereka belajar di sana. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan, kelihatannya ada yang sudah bangun pengen tanya atau apa gitu ya. Itu madrasah inklusi. Nah Bapak Ibu, madrasah inklusi juga menerima anak-anak dengan cerdas dan bakat istimewa. Karena apa? Kita baru punya MAN-ICE, itu satu baru dibangun. Itu pun belajarnya masih numpang di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Itu anak-anak cerdas istimewa, bakat istimewa, masuknya ke sana. Itu anak inklusi. Nah sekarang madrasah bisa menerima anak-anak yang disebut CB, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Itu amanah regulasi Bapak Ibu. Permendikbud nomor 70 2009. Itu makna pendidikan inklusi. Sampai di situ saya terlalu keras itu bicaranya tentang inklusi. Oh pada diam? Keras ya? Enggak keras ya? Pas ya? Pas. Ini baru membuka Pak. Nanti kalau sudah ke dalam itu tambah menarik gitu. Menariknya apa? Oh ternyata ini yang kemarin saya jumpai anak saya kayak begini. Oh cara belajarnya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya gambaran umum saja. Next Pak. Iya. Next. Nah, ini Bapak Ibu perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Apa terlalu kecil gitu? Oh kecil ya? Cara membesarkannya bagaimana ini? Nah itu sudah kelihatan? Oh Bapak nggak kelihatan ya Pak? Lebih bisa lagi Pak? Maklum ini mahasiswa-mahasiswa ya? Enggak, saya nggak berani bilang kolot ya. Bapak kan yang bilang kolot. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan dari sistem pendidikan ini? Itu ada panah Bapak Ibu, ada yang disebut, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Oh tidak? Oke. Ada yang disebut integrasi.
lupa bawa pointer lagi. Ada. Oh ada. Nah, lupa. Hati-hati Pak. Ya. Bapak Ibu, ini. Nah ini ada yang disebut. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Belum juga? Mudah-mudahan kelihatan. Ini sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, ini namanya eksklusif, kemudian bergeser menjadi segregasi, bergeser lagi menjadi integrasi, bergeser lagi menjadi inklusif. Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk Pak. Meskipun saya pikir gini, kalau saya bicara terus, pasti nih bapak-bapak tidur atau ibu-ibu. Ada yang bisa menjelaskan mulai dari eksklusif bergeser ke segregasi, belum kelihatan juga Pak. Bergeser lagi ke integrasi, bergeser lagi ke inklusi. Lihat gambar saja. Coba pandang gambar, kemudian simpulkan. Bisa Pak? Kelihatannya Bapak sudah ngebet nih pengen bicara. Mana Pak? Nah, ini Pak, saya berikan penjelasan. Ya, monggo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba aja Bu ya. Boleh, boleh. Kalau di sini lihat gambarnya yang kelihatan makanya sudah di HP aja. Oh ya, sudah di-share toh? Oh iya. Boleh. Nah, pertama di sini pendidikan eksklusif. Eksklusif ini kayaknya pemisahan Bu. Khusus, bisa khusus untuk yang mohon maaf ya, yang berkebutuhan khusus berbeda, yang cerdas berbeda. Itu pendidikan eksklusif secara terpisah. Terus adanya segresi. Segresi itu mungkin kalau nggak salah pemisahan kelompok berdasarkan ras atau pemisahan kelompok aja lah, bukan berdasarkan ras. Segregasi ya Pak, segregasi. Ya, lanjut Pak. Ya, itu. Oke. Terus lebih cepat lagi ke integrasi. Integrasi itu lebih condong ke menyatukan, tapi masih terpisah. Nah, kalau inklusif itu sudah sama-sama semua. Oke, sudah sama-sama ya? Ya, maksudnya artinya semuanya itu kan kalau integrasi yang kebutuhan khusus masih dalam lingkaran tuh. Ya, masih terpisah, tapi masih dinyatukan. Oke. Kalau misalnya inklusif mah itu sudah menyatu semua. Siap. Ya, itu aja Bu. Ya. Ya, ini pendapat saya Bu. Benar dan salahnya ya tergantung nanti. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak. Apa Pak? Saya Sukarma. Sukarma. Iya. Tinggal di mana Pak? Saya kebetulan tinggal di Perda. Oh, dekat ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Sukarma, saya kira pendapat Bapak mendekati kebenaran. Alhamdulillah. Berarti Bapak paham ya? Belum Bu. Oh belum ya? Ada lagi ibu-ibunya? Ibu-ibu yang cantik, yang hebat. Ada yang mau menjelaskan? Oke. Bapak Ibu sekalian, pendapatnya Pak Sukarma ini mendekati kebenaran. Yang pertama adalah eksklusif Bapak Ibu. Eksklusif itu ini praktek atau sistem pendidikan yang dijalani di masa Belanda. Ingat Bapak Ibu, nenek dan kakek Bapak Ibu ada yang bersekolah? Ada kalau dia tuan tanah. Ada kalau dia Demang. Kalau dia kok ada Demang Pak. Salah satunya saya keturunan Demang. Demang apa? Demang berdarah. Dan Bapak serius-serius. Biar ketawa sedikit lah. Bapak Ibu, itu praktek sistem pendidikan yang dipraktekkan di Belanda. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bersekolah. Para kiai bisa, pokoknya dia para kiai darah biru. Nah kalau ibu kan darahnya merah, iya kan? Udah tes darah belum? Darahnya pernah ada yang biru? Tidak ada. Yang ada darah merah jenderal. Nah mereka yang mempunyai kasta baru bisa bersekolah.
lagi, sudah tidak punya kasta, dia berkebutuhan khusus, nggak ditengok. Dia hanya jadi penonton di luar, meratapi nasibnya. Kapan ya saya bisa bersekolah kayak orang-orang gitu? Itu sangat eksklusif sekali. Nah kemudian dari tahun ke tahun bergeser Bapak Ibu ke segregasi. Muncullah di masih tahun Belanda, di tahun 18-an itu muncul di Bandung yang namanya SLB. Jadi kalau bicara segregasi ya bicara betul Pak, anak dikelompokkan sesuai dengan hambatannya yang adanya di SLB. Ada kelas A tunanetra, B tunarungu, C tunawicara, dan tuna. Jangan bilang ikat tuna Pak, ini udah menjelang zuhur apa ya? Bapak Ibu boleh kelas IPA, orang saya aja mata saya sudah perih karena kena keringat ya Pak. Itu Bapak Ibu, itu segregasi namanya, pemisahan. Prakteknya SLB Pak, masih penting anak-anak berkebutuhan khusus diterima di SLB sampai saat ini. Cuma kalau bicara SLB mahal kan? Mahal sekali. Saya tanya guru SLB kalau melatih di Kabupaten Bogor, Bu itu bayarannya berapa? Variatif Bu, ada yang 1,5 juta sebulan. Itu mahalan SLB Pak daripada si Rajul. Benar Pak, ini mah nggak bohong saya. Ternyata itu Pak. Karena kenapa mahal? Jarang yang mau ngajar di SLB. Makanya mahal. Belum lagi yang lainnya Bapak. Itu segregasi. Yang ketiga bergeser lagi namanya integrasi. Madrasah reguler menerima anak berkebutuhan khusus tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Anak berkebutuhan khusus harus mengikuti kurikulum yang berlaku di madrasah itu tanpa ada modifikasi. Lama-lama tuh anak nggak betah kan? Iya kan? Lama-lama nggak betahnya apa? Sama anak, sama teman-temannya ibodo dibilang gitu. Kenapa? Belajar matematik, berhitung, nggak bisa. Baca, salah terus. Bilang ketuhanan, kehutanan. Gitu. Ini lama-lama siapa yang stres? Gurunya. Benar itu. Gurunya. Sampai yang tadinya tidak kolesterol, yang tadinya tidak darah tinggi. Itu integrasi. Kenapa? Boleh masuk anak berkebutuhan khusus, tapi dengan syarat tadi. Ya ini pasti ada yang jadi korban Pak kalau pakai syarat, benar ya? Dia kalau lagi pacaran aja boleh jadi suami saya. Syaratnya kan gitu. Akhirnya si cewek gimana? Cowoknya? Ya sedih, korban kan? Akhirnya pulang kampung, ngadu ke maknya, gitu. Nah itu namanya integrasi. Mesti ada yang jadi korban. Solusinya Bapak Ibu di tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya adalah muncul madrasah inklusif. Gurunya tidak stres, muridnya tidak berhenti. Kenapa? Kurikulumnya dimodifikasi. Itu inklusi. Belum lagi Bapak Ibu sarangannya, gurunya. Pokoknya Bapak Ibu jangan takutlah. Kemarin saya sudah membawa nama guru-guru pendamping khusus ke Jakarta. Ya. Mudah-mudahan tahun ini banyak yang di PPG. Itu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan sistem pendidikan. Ini Bapak Ibu dalam pendidikan inklusif itu ada beberapa prinsip. Ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Itu Bapak Ibu. Nah ini prinsip umumnya, Bapak Ibu sebenarnya inklusif itu untuk pemerataan Pak. Karena ini amanahnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa Bapak Ibu? Pasal? Ayo dong, pasal? Tentang pendidikan pasal
Pasal berapa Bapak Ibu? Ya Allah, undang-undangnya aja apa? Pasal 30 banyak amat ya, 34. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, dia harus mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, itu Bapak Ibu prinsip umumnya. Prinsip yang berikutnya, kebutuhan individual. Pendidikan adalah kebutuhan individual. Kelamaan ya? Udah mulai capek Bapak Ibu? Enggak ya? Takutnya nggak, bilang aja kalau udah capek Bu. Kalau udah capek bilang, nanti saya berhenti gitu. Berikutnya, Bapak Ibu, prinsip pendidikan inklusif adalah kebermaknaan. Artinya bagaimana kita memaknai hidup ini, bahwa kita di dunia ini penuh dengan keberagaman. Nggak ada yang sama Pak, Bu, benar nggak? Ada siang, ada malam. Sama siang sama malam? Beda. Siang gelap, malam malam gelap, siang terang, malam gelap. Ada yang nyimak berarti. Berikutnya, keberlanjutan dan keterlibatan. Itu prinsip umum. Jadi harus ada keberlanjutan. Anak itu harus bersekolah dan keberlanjutan. Jangan takut Pak. Di Kabupaten Bogor sudah ada 142 madrasah yang di SK-kan. Kita kasih close untuk kasih. Kalau Pak Nasi sekolah itu sudah banyak. Ya, sekolah itu di bawah dinas sudah banyak Pak. Kita lagi main dulu-duluan nih antara dinas pendidikan dengan Kemenak terkait dengan inklusi. Mudah-mudahan bupati yang akan datang, kami udah punya rencana, Bapak Ibu mungkin dari mahasiswa ini nanti kita undang ke Gedung Setda merayakan Hari Disabilitas tahun 2024 di bulan Januari. Setelah bupati dilantik, kita langsung ambil dari kantornya, duduk bareng dengan kita, perhatikan anak-anak madrasah. Itu. Tuh 15 menit lagi ya Pak. Oke, prinsip khusus. Ini prinsip khusus. Next Pak. Jadi bisa dibaca ya. Nah, ini pilar pendidikan inklusif. Nanti pilar saya kemana-mana nih. Pilar pertama, Bapak Ibu inklusif bisa tumbuh dan bisa bergerak dengan kuat di Indonesia. Ini pilarnya. Pertama adalah budaya Indonesia itu budaya yang mencintai keberagaman, berpulau-pulau, bersuku-suku, tapi satu tujuan. Yang kedua, yang menjadi pendidikan inklusif itu kuat adalah kebijakan yang tadi disebut oleh Pak Nasi. Yang berikutnya praktek Bapak Ibu, bahwa di Indonesia praktek inklusi itu sudah terjadi. Next Pak. Nah, ini Bapak Ibu dari segi regulasi Bapak Ibu. Jadi pendidikan inklusif ini kuat Pak. Dari tahun 1948 sampai sekarang kita punya yang namanya komitmen internasional terkait inklusi. Jadi inklusi itu sebenarnya sudah internasional Pak. Jadi jangan takut Pak. Sudah masuk di SDGs dia. Siapapun yang bicara inklusi pasti didengar di internasional maupun di nasional. Next Pak. Aduh nggak kelihatan. Nah ini Bapak Ibu, regulasi yang berikutnya adalah Bapak Ibu saya sampaikan di Kementerian Agama sudah punya KMA nomor 1 tahun 2024. Tentang apa Bapak Ibu? Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di madrasah. Jadi kuat Pak, jangan takut lagi Pak. Belum Dirjen 758 tentang pedoman pendidikan inklusif. Ada Dirjen Pendis 604 tahun 2022 tentang Juknis penetapan madrasah inklusi. Jadi kuat secara regulasi. Jadi tidak ada istilah mau menolak lah. Nanti orang tua murid, nanti mahasiswa itu sudah melek tentang hukum ini. Next Pak. Nah ini data. Saya bicara data. Saya bicara inklusi, saya bicara by data.
Data kita cukup mencengangkan Bapak Ibu bahwa penyelenggara pendidikan inklusif sudah mencapai ribuan ini Pak, ya, sudah mencapai ribuan. Itu yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia. Next Pak. Nah ini data anak-anak berkebutuhan khusus dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya. Ini kami ambil dari Simpatika. Jadi lumayan Pak nih. Jumlah anak berkebutuhan khusus itu sampai 4.000-an. 4.600-an. 44.000 ya Pak. Bawah Pak. 44.000. Nah, 44.000. Luar biasa Pak. Kita nggak main-main ini. Kementerian Agama nggak main-main. Next Pak. Apa sih yang sudah dicapai Kementerian Agama Pak? Sehingga saya bisa bicara dengan lantang di sini. Yang pertama Bapak Ibu, Kementerian Agama sudah punya Pokja Pendis inklusif yang dikomandoi oleh Pak Menteri langsung. Jadi kalau hari ini saya minta foto, langsung link ke pusat bahwa kegiatan sekolah tinggi ini dibaca oleh para pejabat yang ada di Kementerian Agama RI. Itu yang pertama, pencapaian yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, di Kementerian Agama punya roadmap atau peta jalan pendidikan inklusif. Udah ada Pak peta jalannya, jadi nggak akan kesasar. Kalau kesasar sedikit, lihat peta jalan. Capaian yang berikutnya, kita juga punya yang namanya, ini Pak, selain roadmap, Pokja, kemudian Juknis, kemudian punya juga, ini Pak, bantuan Pak. Setiap tahunnya madrasah inklusi dapat bantuan itu kurang lebih 50 juta per madrasah. Setiap tahun. Bukan piala tetap, tapi piala bergilir. Ganti ya maksudnya. Itu Pak. Itu pencapaian yang kita sudah lakukan selama ini dan seterusnya. Next Pak. Nah, nggak kelihatan Pak. Nanti ini Bapak Ibu contohin ya. Kira-kira Bapak cocok nggak nih dengan pernyataan ini? Nah, itu Pak. Next Pak. Satu lagi Pak, film coba kita tonton. Saya ingin menampilkan satu film, Bapak Ibu silakan disimak film ini. Nggak lama kok. Suaranya Pak. Suaranya Pak. Ini udah dicoba Pak. Coba lagi Pak. Di ulang. Assalam. Oke. Sebentar ya, ini suaranya masih dicari. Dari awal Pak, kalau suaranya nggak on.
Oke Bapak Ibu, kita saksikan ini best practice ya Bapak Ibu, gambaran. Ya, boleh. Udah. Oke. Ya Pak, kita saksikan. Bisa Pak ini? Sudah. Ya. Karena waktunya 15 menit, udah tadi udah 10, tinggal 5 menit. Bapak langsung. Oke. Ini Sadra Kafat, salah satu siswa inklusif dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia, terakhir berkarya dalam penyandang tunanetra. Ini beserta beberapa siswa inklusif lainnya berkesempatan mendapatkan pelayanan pendidikan berasal Salabia Indonesia dan Semangat. Saya selalu berpesan pada Kenichi, walaupun dia terlahir dalam keadaan tunanetra, saya selalu tekankan pada dia untuk pantang dan putus asa. Bahkan dengan disabilitas netra itu, kita harus berusaha lebih keras daripada orang-orang yang dia berkebutuhan khusus agar kita bisa meraih cita-cita. Maka dari itu, ketika dia masuk ke madrasah, terutama MTS 19, saya selalu mendorong Kenichi untuk selalu semangat supaya dia juga bisa meraih cita-cita yang dia inginkan. Untuk kita bisa bersaing dengan rekan-rekan yang tidak berkebutuhan khusus, kita harus mempunyai skill. Nah, madrasah ini adalah sarana untuk kita mempunyai skill. Apa skillnya? Dengan menghafal Al-Quran. Itu belum tentu setiap orang bisa. Dia bisa berbahasa Arab dengan baik. Itu juga belum tentu semua orang bisa. Maka dari itu saya betul-betul mendorong dia untuk bisa inklusif. Semula kami kaget ketika Ayah Ken ingin mendaftarkan anaknya di sini, dan terus terang bingung kenapa beliau mendaftarkan anaknya di sini. Kemudian Ayah Ken menyatakan, tolong anak saya dites saja, dan mohon apabila memenuhi syarat tes masuk, kiranya dapat diterima sebagai siswa MTS 19. Oke Bapak Ibu, sudah azan ya. Jadi ini pesannya Bapak Ibu untuk di Kabupaten Bogor, MTS 3 Bogor sudah menyelenggarakan inklusi. Kemudian di MTS 2 Lewiliang Bogor itu sudah. Jadi satker itu dari mulai MI sampai MA sudah menyelenggarakan inklusi, ditambah madrasah-madrasah swasta. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bapak Ibu jangan takut, pendidikan inklusif ini ada dasarnya. Dalam Al-Quran ada surah Abasa ayat 1-11, itu dasar kita untuk penyelenggaraan inklusi. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kita harus mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus di madrasah. Belum lagi undang-undang atau regulasi yang dimiliki negara kita dan nasional.
Itu saya kira Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Mari sama-sama kita applause untuk kita bersama. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kedua kita, Ibu Hajiah Maskana MPD. Baik, kita berlanjut ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pendidikan inklusif ini. Silakan.